wabarakatuh. Sabahul khair ya tulab, selamat pagi wahai anak-anak. Kaifalukum, bagaimana kabarnya? Sahabatullah lakum, ahlan wa sahlan fi hadzal fasli al-lughah Arabiyah. Ma'i Muhammad Panji Tawakal Latif. Nah, Bapak ucapkan selamat datang di kelas bahasa Arab dengan saya Bapak Muhammad Panji Tawakal Latif. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan masuk ke bab baru. Seperti biasa, bab baru di dalam pembelajaran bahasa Arab pasti ketemu dengan yang namanya mufrodat. Nah, sebelum mulai masuk ke materi atau ke mufrodatnya, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa dulu. Baik semuanya, al-hadiniyah berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Nah, siap untuk materi kita kali ini bertemu dengan mufrodat baru ya. Jangan lupa disimak, dibaca, diulangi, dan dihafalkan ya. Baik, kita mulai saja materi kita kali ini. Perhatikan video berikut. Nah, baik, perhatikan. Ghurfatul mudzakarah, ghurfatul maktab, ghurfatul julus, al-bait, hammamun, matbahun, al-unwan, ghurfatul aqli, babun, nafidatun, al-hadiqah, ghurfatun naum. Al-qiraah, nahnu naskunu fi bait Yogyakarta, unwanu baitina fi syari Adi Sucipto Raqam 11. Hadha huwa at-tabiq al-ulwi wa hadha huwa at-tabiq asy-syufli. Fi at-tabiq al-ulwi hudaka ghurfun wa minha ghurfatun naumi wa ghurfatul mudzakarah wal hamam. Wa fi at-tabiq syufli ghurfatul julus wa ghurfatul aqli wal matbah. Nahnu najisu fi ghurfatil julus wa naqulu fi ghurfatil aqli wa naqra'ul kutub fi ghurfatil mudzakarah wa naktasilu fil hamam wa natbahul at'imah fil matbah. Baik, kita lanjutkan. Aku minan naum kulla yaumin mubaqiran wa adhabu ilal hammam wa atawadda summa usalli subhi fil masjid jama'atan wa arji'u ilal bait li qiraati ba'da ayatil Qur'anil Karim summa agtasilu fil hammam wa artadi malabisal madrasah wa ba'dahu atanawul futur alladhi tasta'iddu ummi summa wadi'u walidayya li dhahab ilal madrasah wa ba'da salatid duhri fil madrasah udu ilal manzili summa taqadda wa astarihu qalilan wa ba'da salatil isya atanawalu isya ma'ilati summa arji'u durus wa u'addi al wajibatil madrasah awil wajibatil manziliyah summa isyahidu tilfiz wa qalilan summa anamu fi ghurfatin naum. Ya baik, materi kita kali ini masih membahas tentang al-unwan atau alamat. Nah, materi al-unwan ini kita lanjut dengan mengulang dan menambahkan beberapa mufrodat yang telah diulas kemarin. Al-awal, yang pertama al-mufrodat atau kosakata. Ada yang pertama bitaqatu syahsiyatun, kartu nama atau KTP, tanda pengenal ya. Selanjutnya ada mihnatun. Mihnatun, ikuti, artinya profesi. Yang ketiga ada syari'un. Syari'un, jalan. Terus yang selanjutnya ada unwanun. Unwanun, alamat. Selanjutnya ada madinatun, kota. Qaryatun, desa. Selanjutnya ada raqmun. Orang Arab biasanya nyebutnya raqam atau raqmun, nomor. Jiranun, tetangga. Selanjutnya ada telepon. Telepon artinya telepon. Nah, selanjutnya ada mahmulun.
Mahmulun artinya handphone. Nah, mari kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke al-hiwar atau percakapan. Di sini ada percakapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masmuka ya akhi? Ismi Ali wa anta masmuka. Ismi Sodik. Min aina anta? Ana min Madinah Malang. Baiti fi syari Hasim Ash'ari Raqmu Asyarah Malang. Wa min aina anta? Wa ma unwanuk? Ana min Madinah Jakarta. Unwanu baiti Syari Wahid Hashim Raqmu Salasah Jakarta. Hal anta talib? Naam. Ana talib fil madrasah al-mutawassithah al-islamiyah Wahid Malang. Wa hal anta talib aidan? Naam. Ana talib aidan. Unwanu madrasati Syari Soekarno Raqmu Isnaini Jakarta. Hal indaka tilpun au mahmulun ya Sodik? Wa ma raqmuhu? Naam, indi mahmulun faqat. Raqmuhu sifrun samaniyah wahid isnen salasa arba'ah khamsah sittah sab'ah samaniyah. Wa ma raqmu mahmulika ya Ali? Raqmu mahmuli sifrun samaniyah khamsah wahid isnen salasah arba'ah khamsah sittah sab'ah sab'ah. Tayyib, syukran, ilal liqa, ma'assalamah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, itu percakapan ya, contoh percakapan. Lanjut kita membahas tentang tarkib. Nah, di sini kita akan membahas sedikit tentang kata tanya kam dan ma. Apa sih kam itu? Dan apa itu ma? Bagaimana contoh penggunaannya? Bagaimana cara pelafalannya dan apa itu artinya? Nah, kam itu artinya berapa? Cara penggunaan atau contoh kalimatnya, kam adadut talamid fi madrasatika. Berapa jumlah murid di sekolahmu? Yang kedua, kam adadu karosi fi faslika. Berapa jumlah kursi di kelasmu? Yang ketiga, kam adadu aklamika. Berapa jumlah pulpenmu? Nah, selanjutnya di sini ada kata tanya ma. Ma itu bisa artinya apa, di mana atau berapa, tergantung dengan kalimatnya. Yang pertama, ma'un wanuk, di mana alamatmu? Yang kedua, marokmu baitika, berapa nomor rumahmu? Yang ketiga, marokmu madrasitika, berapa nomor sekolahmu? Selanjutnya kita akan membahas angka dari 1 sampai 10. Kita baca. Wahidun 1, isnani 2, salasatun 3, arba'atun 4, khamsatun 5, sittatun 6, sab'atun 7, samaniyatun 8, tis'atun 9, asyaratun 10. Selanjutnya bagaimana untuk bilangan belasan? Untuk bilangan belasan, satuannya disimpan di depan, di awal, lalu ditambahkan asyarah. Contoh, 11 ahada asyara, 12 isna asyara, 13 salasata asyara, 14 arba'ata asyara, 15 khamsata asyara, 16 sittata asyara, 17 sab'ata asyara, 18 samaniyata asyara, 19 tis'ata asyara. Lalu untuk 20-nya beda dengan belasan, yaitu ishrun, ya, tidak memakai asyara. 20 ishrun. Nah, lantas bagaimana untuk bilangan puluhan? Sama seperti belasan, tinggal ditambahkan ishrun akhirannya. Misal 21 wahid wa ishruna, 22 isnani wa ishruna, 23 salasata wa ishruna, dan sampai seterusnya. Untuk 30 sama memakai waw dan nun seperti ishrun, tapi untuk 30 ini salasuna, waw dan nun di akhirannya. Untuk 40 sama arba'una, 50 khamsuna, 60 sittuna, 70 sab'una, 80 samanuna, 90 tis'una, dan 100 mi'atun.
Ya baik, kita masuk kepada mufradat anil unwan. Mufradat atau kosakata tentang alamat. Yang pertama ada unwanun, artinya alamat. Yang kedua syari'un, artinya jalan. Dan yang ketiga rokmun, atau orang Arab biasa bacanya rogun, artinya nomor. Yang keempat madinatun, artinya kota. Dan yang kelima ada qaryatun, yang artinya desa. Selanjutnya yang keenam mahmulun, artinya handphone. Beda ya antara handphone dengan telepon. Dan yang ketujuh ada telepon. Nah, ini telepon artinya telepon. Yang kedelapan mihnatun, artinya profesi atau pekerjaan. 9 qaribun artinya dekat. Yang ke-10 ba'idun, artinya jauh. Ada dekat, ada jauh ya. Ya baik, di sini kita lanjutkan. Ada percakapan antara dua orang laki-laki. Beda ya penggunaan antara mudzakkar laki-laki dengan muannas. Ketika laki-laki di sini memakai ma'unwanuka. Di mana alamatmu? Ma di sini artinya di mana ya, bukan apa. Nah, dijawab unwani fi syari mawar rogmusani. Alamatku di Jalan Mawar nomor 2. Nah, sekarang untuk muannas atau perempuan. Ketika muannas memakai ki domirnya. Kalau tadi ma'unwanuka, sekarang ma'unwanuki. Di mana alamatmu? Unwani, alamatku fi syari mawar rokmusani, rokwisnain. Alamatku di Jalan Mawar nomor 2. Ya baik, kita lanjutkan. Baik, mari kita lanjutkan. Di sini ada sketsa alamat dari sebuah jalan. Nah, di sini ada 2 jalan ya. Ada Jalan Nanas untuk rumah Ahmad dan ada Jalan Mawar. Nah, baik, perhatikan. Jalan Mawar sampai ke atas. Di belokannya di sini ada Jalan Nanas. Nah, di sebelah sini ada rumah Fatimah. Masuk ke Jalan Mawar. Rumah Ahmad di Jalan Nanas. Ketika kita mau menanyakan alamatnya, nah, di sini ada rumah sakit juga. Nah, ketika kita mau menanyakan alamat, misalkan kita mau menanyakan alamat rumah Ahmad, ma'unwanu Ahmad, di mana alamat Ahmad? Jawabannya unwanuhu fi syari Nanas rokmusani atau rokmisnain. Jadi unwanuhu, kenapa pakai hu? Karena domirnya dia laki-laki 1. Alamat rumahnya di Jalan Nanas nomor 2. Lanjut, perhatikan kembali di sini masih dengan sketsa yang sama. Ada Jalan Nanas dan Jalan Mawar. Di sebelah sini masih rumah Fatimah. Di sininya rumah sakit. Baik, perhatikan kembali. Di sini ketika mau menanyakan rumah sakit, ma'unwanu mustashfa. Di mana alamat rumah sakit? Unwanuhu fi syari Mawar rokmu 15. Alamatnya di Jalan Mawar nomor 15.
Ya baik, materi kita kali ini masih membahas tentang al-unwan atau alamat. Nah, materi al-unwan ini kita lanjut dengan mengulang dan menambahkan beberapa mufradat yang telah diulas kemarin. Al-awal, yang pertama al-mufradat atau kosakata. Ada yang pertama bitaqatu syahsiyatun, kartu nama atau KTP, tanda pengenal ya. Selanjutnya ada mihnatun. Mihnatun, ikuti, artinya profesi. Yang ketiga ada syari'un. Syari'un, jalan. Terus yang selanjutnya ada unwanun. Unwanun, alamat. Selanjutnya ada madinatun, kota. Qaryatun, desa. Selanjutnya ada raqmun. Orang Arab biasanya nyebutnya raqam atau raqmun, nomor. Jiranun, tetangga. Selanjutnya ada telepon. Telepon artinya telepon. Nah, selanjutnya ada mahmulun. Mahmulun artinya handphone. Nah, mari kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke al-hiwar atau percakapan. Di sini ada percakapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masmuka ya akhi? Ismi Ali. Wa anta masmuka? Ismi Sodik. Min aina anta? Ana min Madinah Malang. Baiti fi syari Hasim. Ash'ari raqmu asyarah Malang. Wa min aina anta? Wa ma unwanuk? Ana min Madinah Jakarta. Unwanu baiti Syari Wahid Hashim Raqmu Salasah Jakarta. Hal anta talib? Naam. Ana talib fil madrasah al-mutawassithah al-islamiyah Wahid Malang. Wa hal anta talib aidan? Naam. Ana talib aidan. Unwanu madrasati Syari Soekarno Raqmu Isnaini Jakarta. Hal indaka tilpun au mahmulun ya Sodik? Wa ma raqmuhu? Naam, indi mahmulun faqat. Raqmuhu sifrun samaniyah wahid isnen salasa arba'ah khamsah sittah sab'ah samaniyah. Wa ma raqmu mahmulika ya Ali? Raqmu mahmuli sifrun samaniyah khamsah wahid isnen salasah arba'ah khamsah sittah sab'ah sab'ah. Tayyib, syukran, ilal liqa, ma'assalamah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, itu percakapan ya, contoh percakapan. Lanjut kita membahas tentang tarkib. Nah, di sini kita akan membahas sedikit tentang kata tanya kam dan ma. Apa sih kam itu? Dan apa itu ma? Bagaimana contoh penggunaannya? Bagaimana cara pelafalannya dan apa itu artinya? Nah, kam itu artinya berapa? Cara penggunaan atau contoh kalimatnya, kam adadut talamid fi madrasatika. Berapa jumlah murid di sekolahmu? Yang kedua, kam adadu karoshi fi faslika. Berapa jumlah kursi di kelasmu? Yang ketiga, kam adadu aklamika. Berapa jumlah pulpenmu? Nah, selanjutnya di sini ada kata tanya ma. Ma itu bisa artinya apa, di mana atau berapa, tergantung dengan kalimatnya. Yang pertama, ma'un wanuk, di mana alamatmu? Yang kedua, marokmu baitika, berapa nomor rumahmu? Yang ketiga, marokmu madrasatika, berapa nomor sekolahmu? Selanjutnya kita akan membahas angka dari 1 sampai 10. Kita baca. Wahidun 1, isnani 2, salasatun 3, arba'atun 4, khamsatun 5, sittatun 6, sab'atun 7, samaniyatun 8, tis'atun 9, asyaratun 10. Selanjutnya bagaimana untuk bilangan belasan? Untuk bilangan belasan, satuannya disimpan di depan, di awal, lalu ditambahkan asyarah. Contoh, 11 ahada asyara
12 isna asyara, 13 salasata asyara, 14 arba'ata asyara, 15 khamsata asyara, 16 sittata asyara, 17 sab'ata asyara, 18 samaniyata asyara, 19 tis'ata asyara. Lalu untuk 20-nya beda dengan belasan, yaitu ishrun, ya, tidak memakai asyara. 20 ishrun. Nah, lantas bagaimana untuk bilangan puluhan? Sama seperti belasan, tinggal ditambahkan ishrun akhirannya. Misal 21 wahid wa ishruna, 22 isnani wa ishruna, 23 salasata wa ishruna, dan sampai seterusnya. Untuk 30 sama memakai waw dan nun seperti ishrun, tapi untuk 30 ini salasuna, waw dan nun di akhirannya. Untuk 40 sama arba'una, 50 khamsuna, 60 sittuna, 70 sab'una, 80 samanuna, 90 tis'una, dan 100 mi'atun. Baik, mari perhatikan mufradat part 2 berikut tentang kosakata isi ruangan. Khizanatun, lemari. Sirwalun, celana. Malbasun, baju. Sarirun, ranjang. Wisadatun, bantal. Selanjutnya takwimun, kalender. Suratun, gambar. Sa'atun, jam. Misbahun, lampu. Mirsamun, pensil. Kitabun, buku. Miklamatun, tempat pensil. Kita lanjutkan. Qalamun, pulpen. Tilfun, telepon. Faks. Maktabun, meja. Kursiun, kursi. Rofun, rak. Mindadatun, meja tamu. Zahrotun, bunga. Selanjutnya zahriyatun, vas bunga. Tilviziun, televisi. Surfatun, balkon. Surun, pagar. Syajaratun, pohon. Qahwatun, maidatun, meja makan. Kita lanjutkan. Ruzun, nasi. Syaya, teh. Mil'aqatun, sendok. Sohnun, piring. Birkatun, kolam. Mighrafatun, gayung. Ma'un, air. Nah, itu alhamdulillah beres. Setelah menyimak mufradat, kita latihan agar lebih ingat dan hafal mufradat tersebut. Yuk, perhatikan sama-sama. Coba sebutkan bahasa Arab dari gambar berikut. Coba, gambar apa ini? Apa bahasa Arabnya? Ya, selanjutnya. Nah, bagus. Selanjutnya gambar apa ini? Nah, dan yang terakhir, gambar apa ini? Bahasa Arabnya apa ya? Nah, itu saja. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini setelah membahas tarkib, diharapkan siswa dapat paham mengenai khobar muqaddam dan mubtada muakhor. Tentunya dengan pengaplikasiannya dalam menentukan kalimat atau membuat kalimat ya. Sebelum
kita masuk ke materi khobar muqaddam dan mubtada muakhar, kita review dulu ya materi tentang jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan pengertian tentang mubtada khobar itu sendiri. Baik, kita bahas satu-satu ya. Kalimat jumlah dalam bahasa Arab terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama ada jumlah ismiyah dan yang kedua ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang didahului oleh isim atau kata benda, dan setiap isim yang berada di awal kalimat tersebut dinamakan mubtada, dan bagian yang melengkapinya dinamakan khobar, yang mana hukumnya dalam i'rab itu harus mengikuti kepada mubtada. Jika mubtada rofa, berarti khobar pun rofa. Ketika mubtadanya nasab, berarti khobar pun nasab. Nah, yang kedua, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah yaitu kalimat yang didahului oleh fi'il atau kata kerja. Masih ingat kan ya? Jadi kesimpulannya, jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang diawali oleh isim atau kata benda. Sedangkan jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh fi'il atau kata kerja. Simpelnya seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan sekarang masuk ke pengertian mubtada. Apa sih mubtada itu? Mubtada adalah isim marfu atau rafa yang berada di awal kalimat. Dapat disebut juga sebagai subjek. Ya. Hampir sama dengan bahasa Indonesia. Nah, sedangkan khobar adalah apa yang disandarkan kepada mubtada yang disebut juga sebagai predikat. Nah, sekali lagi, kalau tadi mubtada adalah subjek, kalau khobar itu adalah predikat. Subjek jumlah ismiyah, khobar itu jumlah fi'liyah ya. Selanjutnya, setelah mereview mengenai pengertian jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan mubtada dan khobar, sekarang kita akan masuk ke khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Yang pertama, khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Perhatikan contoh kalimat A di bawah ini. Cermatilah mana yang disebut dengan mubtada dan mana yang disebut dengan khobar. Nah, nanti bandingkan dengan contoh kalimat di bagian B ya. Perhatikan secara baik-baik, bedakan antara A dengan yang B ya. Ini ada bagian mubtada, khobar, dan arti. Yang mubtadanya yang pertama contoh al-hadiqatu waroh al-bait. Mubtadanya al-hadiqah, khobarnya waroh al-bait. Artinya dari al-hadiqatu waroh al-bait adalah kebun itu di belakang rumah. Nah, mana mubtadanya? Kebun itu. Khobarnya mana? Di belakang rumah. Jadi khobar al-hadiqatu ini sebagai khobar yaitu subjek. Predikatnya mana? Predikatnya yaitu di belakang rumah. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Al-wisadatu ala sarir. Bantal itu di atas kasur. Al-wisada mubtada, khobarnya ala sarir. Nah, ketika diartikan mubtada atau subjeknya itu yaitu bantal itu. Khobarnya atau predikat di atas kasur. Contoh yang ketiga, yang terakhir, as-sayyaratu amamad darajah. Mobil itu di depan sepeda. As-sayyarah jadi mubtada, khobarnya amamad darajah, artinya mobil itu di depan sepeda. Mobil itu subjek, di depan sepeda yaitu sebagai khobar atau predikat. Ini keterangan dari contoh tadi ya. Contoh A adalah contoh dengan struktur yang normal, di mana mubtada sebagai subjek menjadi kata yang pertama di sebuah kalimat. Sedangkan khobar atau predikat dengan bentuk kata keterangan tempat menjadi kata yang jatuh setelah mubtada. Ini sangat normal ya, susunannya mubtada khobar. Nah, kata yang bergaris bawah adalah mubtada, kata yang tercetak tebal adalah khobar. Contoh tadi menekankan aspek mubtadanya.
Jadi susunan yang tadi susunan seperti biasa, lumrahnya mubtada dan khobar gitu ya, subjek lalu predikat. Nah, perhatikan sekarang kita masuk ke contoh yang B. Perhatikan dengan baik ya. Contoh yang B beda dengan contoh yang jenis A tadi. Kalau tadi lebih mengedepankan sisi mubtadanya, susunannya normal ya. Mubtada, khobar, lalu artikel subjek langsung diikuti oleh predikat. Predikatnya tadi keterangan tempat. Nah, di contoh yang B ini lebih condong kepada khobar muqaddamnya atau khobarnya dikedepankan, mubtadanya dikeakhirkan. Lihat baik satu-satu ya. Yang pertama, waro al bait hadikotun. Di belakang rumah ada atau terdapat kebun. Nah, ini kan contoh yang pertama yang bagian A, hadikohnya di depan. Nah, kalau yang sekarang hadikohnya diganti, diakhirkan. Nah, inilah yang dinamakan dengan mubtada muakhor. Jadi seolah-olah singkatnya hanya merollingnya saja atau menggantikan posisinya. Yang tadinya di depan dikeakhirkan, yang tadinya akhir dikedepankan. Contoh yang kedua, ala sarir wisadatun. Di atas ranjang terdapat bantal. Nah, sama ya, ini susunannya beda dengan contoh yang bagian A tadi. Ini tinggal khobarnya dikedepankan, mubtadanya diakhirkan. Namanya juga khobar muqaddam dan mubtada muakhor. Contoh yang terakhir, amamad darajah sayaratun. Di depan sepeda terdapat mobil. Nah, itu ya, mudah ya. Jadi, untuk khobar muqaddam dan mubtada muakhor tinggal merubah susunannya saja. Yang tadinya di belakang dikedepankan, yang tadinya di depan dikebelakangkan. Itu dari struktur awal. Struktur awalnya kan mubtada khobar, ini tinggal dirubah saja. Paham ya? Kita lanjutkan. Kesimpulannya atau keterangannya dari bagian B ini, kata yang tercetak tebal adalah khobar muqaddam. Kata yang bergaris bawah adalah mubtada muakhor. Contoh tersebut menekankan aspek khobarnya. Kalau tadi kan aspek mubtadanya. Nah, contoh B merupakan kebalikan dari contoh A, di mana di contoh A mubtada diletakkan di awal kalimat, sedangkan khobar jatuh setelahnya. Sedangkan pada contoh yang barusan atau contoh yang B, kedudukan katanya dibalik, khobarnya didahulukan atau yang dinamakan dengan khobar muqaddam dan mubtadanya diakhirkan atau yang dinamakan dengan mubtada muakhor. Nah, selanjutnya susunan ini hanya berlaku untuk khobar yang terbentuk dari kata keterangan tempat seperti amama, waro'a, janiba, tahta, ala, dan lain sebagainya. Pokoknya yang berhubungan dengan kata keterangan tempat. Susunan seperti ini dapat mempengaruhi arti. Tadi lihat ya di contoh bagian B, bandingkan dengan contoh bagian A. Kata ada atau terdapat pada contoh bagian B dimunculkan untuk memudahkan penerjemahan ke bahasa Indonesia. Nah, setiap mubtada harus diberi al atau alif lam di awalnya. Jika bukan nama seseorang, kota dan lain sebagainya, akan tetapi jika dibalik sehingga menjadi mubtada muakhor, maka alif lamnya dihilangkan. Dan materi tentang kata tanya atau ismul istifham. Apa sih isim istifham itu? Isim istifham ialah isim mabni yang dipakai untuk menanyakan mengenai sesuatu. Dalam bahasa Indonesia dinamakan kata tanya. Nah, kata tanya yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, pertama ada man, mada, dan liman. Ya, kata tanya yang pertama, mada, apa atau apa saja, menanyakan sesuatu ya. Diharapkan dengan mempelajari ini kita tahu bagaimana menanyakan sesuatu dalam bahasa Arab. Nah, ini berikut contohnya penggunaan mada. Nah, mada fil hamam, ini pertanyaannya. Apa yang ada di kamar mandi? Nah, jawaban dari kata mada, nah, fil hamam sobun. Di kamar mandi ada sobun.
Coba perhatikan bentuk pertanyaan dengan jawabannya. Madza fil hammam? Apa yang ada di kamar mandi? Nah, ini jawabannya tidak jauh berbeda dengan apa yang ditanyakan. Fil hammam sobun. Ada kata yang diulang ya. Nah, gimana, paham? Kalau belum paham, kita masuk ke contoh yang kedua. Madza amamal bait? Apa yang ada di depan rumah? Nah, pakai madza ya, perhatikan ya. Nah, jawabannya amamal bait hadiqatun. Di depan rumah ada kebun. Gimana? Paham? Coba kita perhatikan bentuk pertanyaan. Madza amamal bait? Nah, dan jawabannya amamal bait hadiqatun. Ada persamaan kata ya di sini. Nah, ketika jawabannya dihilangkan kata madanya. Amamal baitnya tetap di bawah ya. Nah, yang kedua, kata tanya man. Artinya siapa? Ini menanyakan seseorang yang berpikir atau hidup ya. Nah, pertanyaannya, contoh kalimatnya penggunaan kata tanya man. Man amamal madrasah? Siapa yang ada di depan madrasah atau sekolah? Jawabannya diulangi lagi sama kayak tadi. Amamal madrasah mudarrisun. Di depan sekolah ada seorang guru ya, ada guru. Gimana, paham? Kita perhatikan lagi. Ini bentuk pertanyaannya dan jawabannya ya. Di sini ada kata yang diulang, amamal madrasahnya. Nah, dihilangkan kata tanyanya dan ditambahkan keterangannya. Man amamal madrasah? Amal madrasah mudarrisun. Contoh yang kedua, jika masih belum paham. Man fil maktabah? Siapa yang ada di dalam perpustakaan? Jawabannya fil maktabah, itu diulangi lagi ya. Fil maktabah muwaddafun. Di dalam perpustakaan ada pegawai. Nah, perhatikan lagi, ada kata yang diulang ya. Dihilangkan kata tanyanya dan ditambahkan keterangan dari pertanyaannya. Paham ya? Bisa ya? Nah, kita lanjutkan ke kata tanya yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu liman. Milik siapa? Menanyakan sesuatu kepemilikan. Liman milik siapa? Contoh penggunaannya dalam kalimat. Nah, kata tanyanya, pertanyaannya, liman dalikal bait? Milik siapa rumah itu? Nah, ini contoh yang ketiga ya, perhatikan. Jawaban dari pertanyaan ini, kepemilikan, dalikal bait li Usman. Ada kata yang diulang lagi ya, sama ya. Rumah itu milik Usman. Sama ya. Nah, perhatikan lagi kalau masih belum paham. Pertanyaannya, liman hadhil ghurfah? Milik siapa kamar ini? Lalu jawabannya tetap diulangi lagi. Cuman dihilangkan kata tanyanya. Hadhil ghurfah li sodiki? Kamar ini milik sodik. Nah, gimana? Mudah kan? Ya, mari kita sama-sama simak mufradat atau kosakata keseharian dalam keluarga. Nanti di akhir kita nyanyi-nyanyi juga ya. Tujuannya diharapkan siswa mampu mengartikan dan menganalisis kata-kata atau mengartikan kata-kata dalam kalimat ya. Yuk perhatikan sama-sama. Aqra'ul jaridah, saya membaca koran. Nah, aqra'ul jaridah, saya membaca koran. Mufradat keseharian. Aktubud darsa, saya menulis pelajaran. Selanjutnya, ajlisu alal kursi, saya duduk di atas kursi. Ajlisu, saya duduk, alal kursi, di atas kursi. Adrusul fikha, adrusu, saya belajar, al fikha, fikih ya. Baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya, kegiatan sehari-hari di rumah, di lingkungan keluarga. Ungidut ta'am, saya menyiapkan makanan. Atbahur ruzza, atbahu, saya memasak. Ar-ruzza, nasi. Ruzun ya, itu nasi. Selanjutnya, asyrabul halib, saya minum susu. Asyrabu, saya minum, al-halib, susu. Selanjutnya, akulul hubza, saya makan roti.
atau orang Arab biasanya nyebutnya khubz ya. Khubz itu roti. Selanjutnya, a'malu fil matbah. Saya bekerja di dapur. A'malu saya bekerja, fi di al-matbah dapur. Baik, kita lanjutkan dengan lagu bahasa Arab tentang anggota keluarga. Yuk semuanya simak dan ikuti kita nyanyi bersama-sama. Baik, semuanya perhatikan percakapan atau al-hiwar baina talibain Khalid wa Salman, antara dua siswa Khalid dan Salman ya. Nah, diharapkan tujuan kita mempelajari percakapan atau al-hiwar ini, kita mampu mempraktekkan atau sedikit-sedikit belajar muhadasah, bercakap tentang memperkenalkan anggota keluarga atau bercerita tentang anggota keluarga. Yuk, sekarang kita dengar dan sambil latihan diucapkan ya. Nanti di video yang kedua kita artikan bersama-sama. Yuk semuanya perhatikan dan ikuti ya. Lafalkan.
Nah, sekarang mari kita sama-sama artikan muhadasahnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma hadhihi? Hadhihi suratu usrati. Masya Allah. Man hadha? Hadha walidi. Ismuhu Adnan. Huwa muhandis. Wa man hadhihi? Hadhihi walidati. Ismuha Sa'idah. Hiya tabibah. Wa man hadha? Hadha akhi. Ismuhu Isa. Huwa talibun. Wa man hadhihi? Hadhihi ukhti. Ismuha Aisyah. Hiya muallimah. Wa hadha jaddi. Wa hadhihi jaddati. Masya Allah. Syukran ala husni musyahadatikum ayyuhal musyahidun al-kiram. Wala tansa for like, comment, share, and subscribe hadhil qanah. Likai tasdahir hadhil qanah. La'alla musafadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, kita akan masuk ke pembahasan tentang fi'il mudhari ya. Jadi diharapkan dengan mempelajari fi'il mudhari, siswa mampu menganalisis setiap teks pada bacaan ya. Apakah ini termasuk kepada fi'il madi atau fi'il mudhari atau fi'il amar. Nah, yang akan kita bahas sekarang yaitu berkaitan dengan fi'il mudhari. Apa pengertiannya, contohnya, dan apa saja sih ciri-cirinya. Nah, yang pertama, fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan kepada suatu kejadian pada waktu sekarang atau yang akan datang. Nah, kepastian sekarang atau yang akan datang adalah dengan melihat konteks kalimatnya. Itu tergantung dengan kalimatnya ya. Atau bisa disebut sebagai kata kerja bentuk sedang atau akan ya. Itu tergantung konteks kalimatnya untuk fi'il mudhari ini. Bisa sedang atau akan. Nah, yang ketiga, fi'il mudhari, kata yang akan digunakan untuk mengungkapkan pekerjaan yang sedang dikerjakan atau masa sekarang atau yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang. Nah, kata yang digunakan untuk mengungkapkan pekerjaannya yang sedang dilakukan ataupun akan dilakukan. Nah, yang keempat selalu dimulai dengan salah satu huruf tambahan berupa ya, ta, hamzah atau nun sebagai tanda pelakunya atau haraf mudhari'ah ya. Nah, ciri-ciri fi'il mudhari. Yang pertama, di awalnya ada salah satu huruf zaidah atau mudhari'ah yang 4, yaitu alif, nun, ya, dan ta disingkat menjadi anaitu ya. Terus yang kedua, ciri-ciri fi'il mudhari ada di akhir hurufnya berharakat dhammah. Mohon maaf ya. Jadi ciri-ciri fi'il mudhari yang kedua, di akhir hurufnya berharakat dhammah. Yang ketiga, untuk mengartikan akan terjadi bisa ditambahkan huruf sin atau sa atau kata saufa di depan fi'il mudhari. Nah, ini 3 dulu ya ciri-ciri fi'il mudhari'nya. Diawali dengan salah satu huruf mudhari'ah, di akhir hurufnya berharakat dhammah, ditambahkan sin atau saufa. Kita lanjutkan. Nah, tadi ana itu haraf mudhari'ah, ciri-ciri fi'il mudhari. Yang pertama, hamzah. Hamzah untuk pembicara tunggal atau mutakalim wahdah, orang yang berbicara ya. Terus yang kedua, nun untuk pembicara bila mana ada yang lain bersamanya atau mutakalim ma'al ghair. Jadi untuk pembicara bila mana ada yang lain bersamanya, jadi berdua ya. Nah, yang ketiga ada ya. Ya untuk orang ketiga laki-laki, mudzakkar ghaib, baik mufrad, musanna atau jama, juga untuk orang ketiga.
jamak perempuan, yaitu jamak muannas ghaibah. Yang keempat ta untuk orang kedua tunggal mufrad mukhatab atau dua musanna mukhatab atau jamak majmu mukhatab. Baik jenis laki-laki atau mudzakkar atau perempuan ya, muannas. Juga untuk orang ketiga ta ini digunakan jenis perempuan tunggal mufradah ghaibah dan bentuk duanya atau ghaibatain ya. Orang ketiga atau dua orang ghaibatain. Nah, itu anaitu ya, alif, nun, ya dan ta. Kita lanjutkan kembali. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana ketika dalam satu kelompok ada fauji dan ajeng? Nah, misal ada dua orang, perempuan dan laki-laki, maka menggunakan domir apa? Nah, jawabannya pakai huma atau antuma. Jadi untuk laki-laki digunakannya ya, ketika ada fauji dan ajeng, itu kan mudzakkar dengan muannas. Tapi di sini kita gunakan untuk laki-lakinya, antuma atau huma. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan ini tabel tentang domir atau penggunaan fi'il mudhari ya. Nah, di sini perhatikan ada tambahan-tambahan hurufnya dalam setiap isim domir. Mari perhatikan, di sini ada tabel tentang isim domir ya. Nah, kolom yang pertama ada fa'il, orang yang melakukan atau domirnya ya. Isim domir ada 14 semuanya. Terus yang kolom yang kedua ada fi'il mudhari'nya. Yang ketiga ada makna atau artinya. Kita bahas satu persatu. Ketika masuk ke kiasan fi'il mudhari', apa saja sih tambahan hurufnya? Jadi apapun kata atau kalimat fi'il mudhari'nya, tambahan hurufnya ini sebagai berikut. Ketika domir huwa ya jelisu, dia laki-laki sedang atau akan duduk. Nah, ketika domir huwa maka tambahan hurufnya ya. Huwa ya jelisu, huwa yaktubu, huwa ya drusu dan lain sebagainya, ditambahkan ya di awalnya. Huma ya jelisani, dia dua orang laki-laki sedang atau akan duduk. Tambahan hurufnya ditambahkan ya di awalnya, alif dan nun di akhirnya, ya jelisani. Nah, panjang ya. Terus hum yajlisuna, mereka laki-laki sedang atau akan duduk. Tambahan hurufnya ya, wawu dan nun. Hum yajlisuna, hum yaktubuna, hum yadrusuna dan lain sebagainya. Nah, itu ketika untuk domir mudzakkar ghaib ya, ditambahkan ya semua di awalnya. Untuk mudzakkar ghaibah, nah, hiya tajlisu. Nah, dia perempuan sedang atau akan duduk. Tambahan hurufnya ta. Kalau tadi huwa itu ditambahkan ya, kalau hiya ditambahkan ta. Hiya tajlisu, dia perempuan sedang atau akan duduk. Huma tajlisani, dia dua orang perempuan sedang atau akan duduk. Tambahan hurufnya ta, alif dan nun. Hunna yajlisna, mereka perempuan sedang atau akan duduk. Tambahan hurufnya ya dan nun. Kita lanjutkan ke domir yang selanjutnya, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ini untuk mukhatab ya. Nah, anta tajlisu, kamu laki-laki sedang atau akan duduk. Nah, ketika domir anta, tambahan hurufnya ta. Anta tajlisu, anta taktubu, anta tadrusu dan lain sebagainya. Antuma tajlisani, kamu dua orang laki-laki sedang atau akan duduk. Nah, ketika domir antuma, tambahan hurufnya ta, alif dan nun. Antum tajlisuna, kalian laki-laki sedang atau akan duduk. Ketika domir antum, tambahan hurufnya ta, wawu dan nun. Wawu dan nun. Anti tajlisina, nah ini untuk muannas ya. Anti tajlisina, kamu perempuan sedang atau akan duduk. Tambahan hurufnya ta, ya dan nun. Antuma tajlisani, kamu dua orang perempuan sedang atau akan duduk. Nah, ketika antuma, tambahan hurufnya ta, alif dan nun. Antunna
antunna tajlisuna, kalian perempuan sedang atau akan duduk. Tambahan hurufnya ta, wawu, dan nun. Jadi apapun fi'il mudhari'nya, tambahan hurufnya tetap ya, ini polanya. Terakhir, ana, nahnu. Ketika domir ana, tambahan hurufnya di awalnya saja ditambahkan alif. Ana ajlisu, saya sedang atau akan duduk. Nah, terakhir nahnu, nahnu najlisu, kami sedang atau akan duduk. Nih, kami ya, ini mohon maaf salah nih. Kami sedang atau akan duduk, tambahan hurufnya yaitu ditambahkan na. Nah, itulah pembahasan atau ciri-ciri fi'il mudhari ya, dengan pola atau tambahan-tambahan hurufnya. Jadi apapun bentuk mufradat kata kerjanya atau fi'ilnya, tetap ketika masuk fi'il mudhari polanya yaitu tambahan-tambahan hurufnya sama seperti yang sudah kita pelajari. Baik, sekarang kita simak ada video ya, nadom fi'il mudhari. Kita simak, kita ikuti bareng-bareng ya. Berawalan ya yutatu a'unanu tasrif fi'il mudhari. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna. Taf'ulu taf'ulani yaf'uluna. Taf'ulu taf'ulani taf'uluna. Taf'ulina taf'ulani taf'ulna. Af'ulu af'ulu naf'ulu. Semuanya perhatikan pembahasan qiraah kita kali ini yaitu tentang a'dha'u usrati. A'dha'u usrati apa? Coba baca, ikuti. Nah, yaitu tentang anggota keluargaku. Tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan siswa mampu membaca teks qiraah dengan baik dan benar, baik qiraah yang sedang dipelajari yaitu tentang tema a'dha'u usrati ataupun yang lainnya. Nah, sekarang kita baca dulu. Insya Allah minggu depan kita artikan teks qiraah kali ini ya. Semuanya ikuti ya. Hadhihi suratun usrati. Silakan diikuti. Sambil ikut ya, sambil ikut bersuara. Usrati kabiratun. Hadza ana. Wa hadza abi. Wa hadhihi ummi. Wadhalika akhi wa tilka ukhti wa hadha jaddi wa hadhihi jaddati. Semuanya ikuti bersuara ya. Kita lanjutkan. Ikuti ya, ikut bersuara. Ismi Faruk. Ana askunu fi syari Batubara Homsa wa Arbaun Malang. Al-an ana adrusu fil fasil awal fil madrasah as-sanawiyah al-hukumiyah Wahid Malang. Kita lanjutkan. Ayo semuanya ikuti ya. Masih tentang anggota keluarga. Abi ismuhu Taufik Hidayat. Huwa muhadirul lughatil arabiyyah fil Jamiatil Islamiyah Al-Hukumiyah Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, apa nih artinya muhadirul lughatil arabiyyah? Nanti minggu depan kita artikan bersama-sama ya. Wa ummi ismuha Siti Sarah. Hiya Rabbatul Bait. Kita lanjutkan. Wa akhil kabir ismuhu Husain. Al-an wa yadrusu fil faslisani fil madrasatil aliyah al-hukumiyah Salasa Malang. Wa ukhti sagirah ismuha Najmah.
Al-an hiya tadrusu fil fasli sadis fil madrasatil ibtidaiyah al-hukumiyah Wahid Malang. Semuanya sambil ikuti baca ya sedikit-sedikit ya. Wa amma jaddi fahuwa tabibun fil mustashfa Syaiful Anwar fi Madinat Malang. Ismuhu Taufik Husain wa jaddati Rabbatul Bait. Kulla yaumin nahnu najlisu fi ghurfatil julus. Nah, masih ada yang ingat apa arti ghurfatil julus? Baik, minggu depan ya. Kita sama-sama artikan. Wa naqulu fi ghurfatil aql. Ghurfatil aqli. Nah, itu apa, ruangan apa tuh? Minggu depan ya. Wa ummi tatbakhut ta'am fil matbah. Wa indana khadimatun hiya tusaidu ummi ala tabah wa idadi ta'am wa ba'da salatil maghrib nahnu naqra'ul Qur'an al-Karim wa ba'da salatil isya ana wa akhil kabir wa uhti sangirah na'malul wajib al-manzili fi ghurfatil mudzakarah wa abi yaqra'ul jaridah. Nah, itu ya teks qiraah singkat tentang anggota keluargaku. Ingin tahu bagaimana atau apa sih arti dari teks qiraah kita kali ini? Jangan lupa kita artikan bareng-bareng di pertemuan selanjutnya di minggu depan ya. Baik. Setelah minggu lalu kita membahas maharatul qiraah, yaitu tingkatan membaca. Sekarang kita masuk ke mengartikannya ya, mengartikan qiraah minggu lalu. Nah, materinya tentang a'dha'u usrati atau anggota keluargaku. Tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan siswa mampu mengartikan materi qiraah minggu lalu. Yuk semuanya kita artikan, baca bareng-bareng ya. Hadhihi suratun usrati. Ini gambar keluargaku. Usrati kabiratun. Keluargaku besar. Hadza ana, ini saya. Wa hadza abi, dan ini bapak saya. Wa hadhihi ummi, dan ini ibu saya. Wa dzalika akhi, dan itu saudara laki-lakiku. Watilka uhti, dan itu saudari perempuanku. Wahada jaddi, dan ini kakekku. Wahadihi jaddati, dan ini nenekku. Kita lanjutkan. Ismi Faruk, nama saya Faruk. Ana askunu fi syari Batubara Homsa wa Arbaun Malang. Saya bertempat tinggal di Jalan Batubara 45 Malang. Al-an, sekarang ana adrusu fil faslil awal fil madrasah sanawiyah hukumiyah Wahid Malang. Saya sekarang belajar di kelas 1 di Sekolah Menengah Negeri 1 Malang. Baik, kita lanjutkan. A'dha'u usrati, anggota keluargaku. Abi ismuhu Taufik Hidayat. Ayahku namanya Taufik Hidayat. Wa muhadirul lughatil arabiyyah fil Jami'ah Islamiyah Al-Hukumiyah Maulana Malik Ibrahim Malang. Dia seorang dosen di kampus atau Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Wa ummi ismuha Siti Sarah hiya Rabbatul Bait, dan ibuku namanya Siti Sarah, dia ibu rumah tangga. Kita lanjutkan kembali. Wa akhil kabir ismuhu Husain, dan kakakku namanya Husain. Al-an, sekarang. Wa yadrusu fil faslisani fil madrasah aliyah al-hukumiyah Salasa Malang. Dia sekarang belajar di kelas 2
fil madrasah aliyah hukumiyah di sekolah tingkat atas atau aliyah negeri 3 Malang. Wa ukhti shogiroh dan saudari perempuanku atau adik perempuanku ismuha Najmah, namanya Najmah. Al-an sekarang hiya tadusu fil fasli sadis fil madrasah al-ibtidaiyah al-hukumiyah Wahid Malang. Sekarang dia belajar di kelas 6 di sekolah ibtidaiyah atau tingkat dasar negeri 1 Malang. Kita lanjutkan. Baik, mari kita lanjutkan. Wa amma jadi dan adapun kakek saya fahuwa tabibul fil mustasfa. Dia adalah seorang dokter di rumah sakit. Nama rumah sakitnya Saiful Anwar. Nah, ini nama rumah sakitnya ya. Fi Madinah Malang, di kota Malang. Ismuhu Taufik Husain. Namanya Taufik Husain, itu nama kakeknya ya. Wajadati Robbatul Bait, dan nenekku seorang ibu rumah tangga. Lanjutkan. Kulla yaumin, setiap hari, nahnu najlisu fi ghurfatil julus. Kita duduk di ruang santai. Wa naqulu fi ghurfatil akli, dan makan di ruang makan. Wa ummi tatbahu ta'am fil matbah, dan ibuku sedang memasak makanan di dapur. Itu ya kegiatan kesehariannya. Wa indana khadimatun, dan kita memiliki pembantu rumah tangga. Ya tusaidu ummi alat tobah, dia membantu ibuku menyiapkan makanan atau memasak. Wa iddat ta'am, dan menyiapkan makanan. Wa ba'da sholatil maghrib, dan setelah salat maghrib, nahnu naqra'ul Qur'anal Karim, kita membaca Al-Qur'an Karim. Wa ba'da sholatil isya, dan setelah salat isya, ana wa akhil kabir wa ukhti shogiroh, saya dan kakak laki-laki dan adik perempuan, na'malul wajib al-manzili fi ghurfatil mudzakarah, mengerjakan pekerjaan rumah di ruang belajar. Wa abi yaqra'ul jaridah, dan ayahku membaca koran. Nah baik, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas domir munfasil dan domir muttasil. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya di awal-awal sudah dibahas mengenai isim domir, namun kita akan lebih perdalam lagi ya mengenai isim domir ini. Masih pada ingat kan isim domir? Nah tujuan kita mempelajari domir munfasil dan domir muttasil diharapkan siswa mampu paham dan membedakan mana yang termasuk domir munfasil dan domir muttasil. Yuk semuanya kita bahas saja, langsung ke materi. Kita ulas dulu ya sepintas mengenai tentang domir. Nah domir atau kata ganti, isim domir atau kata ganti yang jumlahnya ada 14. Wahumahum, yahuma, dan lain sebagainya. Cuman di sini akan dibagi dua. Nah secara global atau secara general, secara bahasa, kata ganti atau isim domir ini, domir jika disertakan dengan kata bahasa Inggris, yaitu grammar, maka ia namanya sama dengan pronoun atau kata ganti untuk suatu benda, isim atau noun. Adanya domir berguna untuk menunjukkan seseorang atau suatu benda dan juga menggantikannya agar benda tersebut tidak terulang dua kali di dalam sebuah kalimat tentunya ya, sehingga kalimat atau paragraf itu menjadi lebih singkat atau efisien. Nah itu ada persamaan ya dengan bahasa Inggris. Kita lanjutkan. Nah meskipun dapat disetarakan dengan pronoun dalam tata bahasa Inggris, namun domir tidak dapat sepenuhnya disamakan dengannya, dengan pronoun ya, karena di dalam tata bahasa Arab atau ilmu nahu, domir terbagi menjadi dua, yaitu diantaranya ada domir yang muttasil dan domir munfasil. Nah, kita akan bahas nih di pertemuan sekarang
pertemuan yang terakhir akan membahas mengenai domir muttasil dan domir munfasil. Sedikit banyaknya semoga bermanfaat ya, karena pembahasan isim domir ini akan terus terpakai materinya sampai nanti kalian kelas 9. Yuk kita lanjutkan lagi, kembali ke materi. Nah, yang pertama domir munfasil. Nah, yang sering kita baca, yang sering kita ucapkan ini ya, sudah tidak asing di telinga kita. Domir munfasil adalah kata ganti yang dapat berdiri sendiri tanpa menyambung kepada kata benda atau isim. Sekali lagi, domir munfasil adalah kata ganti yang dapat berdiri sendiri tanpa menyambung kepada kata benda atau isim. Nah, domir munfasil ini kiranya lebih tepat hanya digunakan untuk menjadi sebuah subjek di dalam suatu kalimat. Nah, domir munfasil yang sudah kita pelajari sebelumnya yaitu huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana dan nahnu. Nah, ini yang sering kita baca, yang sering kita ulas di kelas mengenai domir munfasil ya. Ingat-ingat, huwa huma hum ini termasuk kepada domir munfasil. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh dari domir munfasil di dalam Al-Qur'an. Perhatikan kotak atau kolom yang paling atas, di situ ada Qul huwallahu ahad. Nah, mana coba domirnya? Nah, betul ya. Domir di sini yaitu ada pada kalimat huwa. Huwa ini domirnya adalah yang berorientasi artinya dia laki-laki satu ya. Nah, terus yang kedua, alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, mana di sini domir munfasilnya? Nah, tepat sekali. Domir munfasilnya tidak lain yaitu hum. Hum artinya apa hum? Masih ingat? Hum itu artinya dia laki-laki banyak ya, atau mereka. Yang selanjutnya kolom yang di bawah, wala antum abiduna ma a'bud. Nah, antum. Antum. Kamu laki-laki banyak. Terus selanjutnya wala ana abidum ma abattum. Nah, ada kata domir ana. Selanjutnya innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Itu ada kata hum ya. Hum apa hum? Nah, sama kayak yang tadi ya, contohnya hum, dia laki-laki banyak. Yang terakhir di situ ada contohnya ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Nah, mana di sini yang termasuk domirnya? Sama seperti contoh yang sebelumnya yang di atas itu hum ya. Orientasinya itu artinya dia laki-laki banyak atau mereka laki-laki. Kita lanjutkan. Yang kedua, tadi setelah membahas domir munfasil, sekarang masuk kepada domir muttasil. Nah, ini yang akan jadi pembeda dari pembahasan sebelumnya. Domir muttasil yaitu sama halnya dengan domir munfasil. Namun, domir muttasil juga merupakan kata ganti yang menunjukkan seseorang atau sebuah benda. Hanya saja, domir yang satu ini atau domir muttasil ini tidak dapat berdiri sendiri layaknya domir munfasil. Nah, kalau tadi kan domir munfasil berdiri sendiri. Nah, kalau domir muttasil tidak bisa. Ia selalu menyatu dengan kata benda atau kata kerja lainnya. Nanti ada contoh-contohnya. Kalau tadi domir munfasil kan huwa huma hum, itu bisa berdiri sendiri tanpa memerlukan yang lainnya juga ya. Huwa dia laki-laki satu. Nah, kalau domir muttasil kan tadi dijelaskan harus atau memerlukan disandingkan dengan kalimat lainnya. Contoh. Nah, ketika berdiri sendiri domir muttasil ini, misalkan ini yang pertama ada hu. Hu itu sama dengan domir munfasilnya huwa. Hu huwa. Huma huma sama. Terus hum yaitu dengan hum. Jadi ambil akhirannya, misalkan gini, kalau kita di dalam berdoa Allahumma gfir lahu untuk laki-laki, kalau untuk perempuan Allahumma gfir laha,
Kalau kita mendoakan orangnya ada di depan kita laki-laki, Allahumma gfir laka. Kalau kita mendoakan orang di depan kita atau orang yang diajak bicara dengan kita perempuan, Allahumma gfir laki, itu domirnya kepada anti, seperti itu ya. Nah, huma, hum, ha, huma, hunna. Nah, untuk domir anta, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna. Nah, untuk domir ana itu akhirannya pakai ya mati. Nah, untuk domir nahnu pakai na. Misalkan kolamun, pulpena. Ini si domir ana ini tidak bisa berdiri sendiri. Misalkan ya mati aja, kan gak jelas ya. Atau misalkan ketika domir nahnu na aja, kan gak jelas ya. Maka ini harus dibarengkan dengan kalimat yang lainnya. Misalkan ketika domir ini disandingkan dengan domir mutasil ini disandingkan dengan isim. Misalkan kolamun pulpen. Jadi pulpen kita jadi kolamuna gitu. Misalkan dengan domir ana, di sini kalau domir mutasilnya kan pakai ya mati ya sukun. Pulpen saya jadi kolami. Nah, begitu ya. Jadi ketika dengan isim itu menjadi kepemilikan. Nah, itu ya. Sekali lagi ya. Jadi domir mutasil itu merupakan kata ganti yang tidak dapat berdiri sendiri, layaknya domir munfasil yang tadi, yang sebelumnya. Nah, si domir mutasil ini selalu menyatu dengan kata benda atau kata kerja yang lainnya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri ya, diingat-ingat. Nah, ketika domir itu menyatu dengan kata benda, ia berperan menjadi kata keterangan milik terhadap benda tersebut, jadi kata kepemilikan. Dulu udah dibahas ketika di kelas atau ketika tatap muka, sempat sebagian dibahas itu mengenai kata kerja kepemilikan yang huha kakina. Nah, ternyata di sini semuanya ada 14, termasuk kepada kategori domir mutasil ya. Nah, tetapi ketika ia menyatu dalam kata kerja, ia bisa saja menjadi subjek atau objek dari kata kerja itu. Begitu pula ketika ia menyatu dengan haraf jar, ia menjadi objek yang dituju dari haraf jar tersebut. Atau di dalam bahasa Inggris dikenal dengan object of preposition. Ya, awas diingat ya. Jadi ketika menyatu dengan isim, dengan kata benda, ia menjadi kata keterangan. Ketika menjadi dengan fiil, ia bisa saja menjadi subjek atau objek. Dengan harap jar, ia akan menjadi objek ya. Nah, ini adalah contoh-contoh domir mutasil di dalam Al-Quran. Nah, ini contoh-contohnya ya, beberapa contohnya. Perhatikan kotak yang berada di paling atas sebelah kanan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, iyyaka tuh di situ ada ka, wa iyyaka tadi kan hu, ha, huma, hum. Nanti dilihat lagi ya, kembali tadi di pengertian sudah dibahas. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di mana di sini domir mutasilnya yaitu ka. Sungguhnya kamu lah iyyaka ya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini yang mana nih domir mutasilnya? Nah, terletak di dalam yaitu ada huruf na. Nah, itu menunjukkan domir nahnu. Selanjutnya yang bawahnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Tuh. Wabil akhirati hum yuqinun. Tuh. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Tuh, kaknya di situ menjadi contoh sebagai ciri domir mutasil. Selanjutnya yang terakhir yang bawah, ulaika ala hudam mir rabbihim. Tuh, wa ulaika humul muflihun. Nah, di sini ada beberapa nih. Ulaika berarti domirnya mengacu kepada domir anta. Domir mutasilnya ka, domir munfasilnya anta. Terus rabbihim tuh ada ya. Terus yang paling atas siratal ladzina an'amta alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu juga sama. Nah, contoh yang kedua, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Coba ada yang tahu di sini mana contoh dari domir mutasilnya? Nah, tidak lain di sini ada di pada huruf hi. Hi ini domir munfasilnya berorientasi kepada domir hiya ya. Terus selanjutnya yang di bawah terakhir, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wisawatu walahum adzabun adzim. Nah, di sini ada beberapa nih domir mutasilnya. Ala qulubihim, nah di situ ada him, terus ala sam'ihim wa ala absarihim walahum adzabun adzim. Nah, hum dengan him ya. Him dengan hum. Nah, yang terakhir di sini ada contohnya ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Coba ada yang tahu mana saja? Nih dikasih beberapa contoh nih di dalam Al-Qur'an. Nah, yang pertama ada hum, innahum. Kalau hum berarti domirnya menuju ke domir hum ya, sama humul mufsiduna walakin la yash'urun. Nah, mungkin itu beberapa contoh dari domir mutasil di dalam Al-Quran. Demikian penjelasan singkat mengenai domir dalam tata bahasa Arab beserta contoh-contohnya di dalam Al-Quran. Nah, sedikit banyaknya mudah-mudahan kalian sekarang bisa paham ketika sedang membaca Al-Quran dan ketemu dengan beberapa macam domir-domir tersebut ya, baik domir mutasil ataupun domir munfasil. Nah, sedikit banyaknya semoga bermanfaat dan bisa diamalkan dalam ketika membaca Al-Quran. Mungkin itu saja. Nanti di akhir jangan lupa di pertemuan yang paling terakhir ini Bapak mohon untuk mengisi evaluasinya dengan lebih teliti dan dikerjakan sesuai waktunya. Jangan dinanti-nanti ya. Nah, gimana? Seru kan materi yang tadi? Nah, mudah-mudahan sedikit banyaknya dapat dipahami, dapat diamalkan dengan baik ya. Sedikit-sedikit kita belajar bahasa Arab. Nah, untuk pertemuan sekarang Bapak rasa cukupkan sekian dulu. Kita lanjut di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik, jangan bosan-bosan, terus pantengin channel YouTube ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.